Selamat pagi teman-teman. Masih di seputar budaya padi. Kali ini kita jalan-jalan aja ya. Karena alhamdulillah padi kita sudah lumayan bagus, sudah dilakukan penyepraian, pemupukan juga sudah kita hentikan. Nah, ini kita lihat padi-padi milik tetangga. Saya tunjukkan ya. Nah, ini padi milik tetangga. Bisa teman-teman amati ya. Pertumbuhannya agak ada kendala. Tanahnya masam, airnya ini enggak jarang bisa dibuang. Dan waktu air ini habis hujan teman-teman ya. Kalau kemarin enggak hujan pun ini enggak dikasih kayak aliran air gitu. Jadi si yang punya ini juga tidak melakukan penerapan atau perlakuan yang mungkin dikasih aliran, dispray dan sebagainya. Dibiarkan apa adanya seperti itu ya. Kita bandingkan ya dengan yang ini ya. Betapa mantapnya yang ini. Ini pari 32 teman-teman ya. Pertumbuhannya luar biasa ya. Ini airnya bisa dibuang ya karena lahannya agak tinggi ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya airnya itu bisa dibuang teman-teman ya. Arahnya ke sana ya. Cuma harus dikasih aliran ya. Aliran air dulu. Jadi kalau tanah masam gini, kalau tidak dikasih aliran air dan air langsung bisa terkuras, ya efeknya bahaya ya. Pasti seperti ini ya. Dan bisa dilihat teman-teman ya. Ini sudah kena sundep dan ya potensi untuk hasilnya juga bisa merosot ya. Ini ada yang tinggi, ada yang pendek dan macam-macam lah ya. Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini ada hawar daun ya, ada bakteri, ada jamur komplit jadi satu. Ada sundep ya. Jadi kalau tanah masam itu malah rawan kena penyakit teman-teman ya. Rawan banget ya, ulat, sundep, jamur itu malah rawan ya, karena pH-nya yang rendah itu sangat memungkinkan banyak faktor yang menyebabkan tanaman itu keracunan ya. Nutrisi yang mau masuk ke tumbuhan pun sulit ya. Jadi kayak orang sakit lah ya. Orang sakit, tempatnya juga kotor ya, tempatnya tinggalnya kotor, makanannya nggak bergizi ya, sama saja tidak cepat sembuh ya. Itu analoginya seperti itu ya. Makanya kalau mau sembuh ya idealnya tempatnya harus bersih, makanannya harus sehat ya. Makanya ini sebaiknya kita diberikan nutrisi-nutrisi, dilakukan penyepraian ya. Yaitu langkah awalnya pertama, tanaman ini harus dikeringkan dulu. Air harus bisa benar-benar kering ya. Nah, setelah itu baru kalau sudah mulai timbul ini sudah muncul anakan sebenarnya teman-teman ya. Kalau sudah warna hijau ini, tinggal perlakuannya saja ya. Kita berikan spray ya, obat sundep, misalkan pakai Virtaco yang paling juara atau pakai Prevaton gitu ya. Chlorantraniliprol itu yang Prevaton. Kalau Virtaco ada nitenpiramnya sekaligus wereng juga bagus ya. Itu yang hama hewannya. Jadi dua itu boleh. Monggo yang bahan-bahan yang pokoknya fokusnya untuk sundep. Nah, itu parah itu yang sana itu ya. Karena kuning itu. Ya. Itu. Nah, bisa lagi teman-teman menggunakan fungisida ya. Fungisidanya kalau yang ini teman-teman bisa pakai Cabriotop ya. Cabriotop yang bubuk ya. Kalau saya suka yang bubuk ketika musim penghujan seperti ini ya. Daya lekatnya saya kira lebih kuat ya daripada yang cair. Tentu harganya juga mahal kalau yang cair ya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat makin parah teman-teman ya. Ini nanti ya kalau nggak dispray ya bisa gawat juga gitu ya. Kemudian berikutnya nutrisi ya. Pokoknya kalau seperti ini jangan dinitrogen teman-teman ya. Jangan dinitrogen ya. Nah, bandingkan teman-teman. Nah, ini bagusnya
Nah, kalau ini kalau kena nitrogen ya sudah pupus harapan ya. Kita kasih fosfat dan kalium saja. Mungkin boron, magnesium itu masih masuk lah ya. Jadi atau malah kuat lagi itu zinc ya. Bahan aktif zinc itu bisa menyembuhkan seperti ini. Seperti punya saya itu juga sudah sembuh ya. Jadi itu seputar milik tetangga. Jadi sebenarnya kita bisa seperti ini, bisa sharing teman-teman ya. Kita punya grup seperti itu mungkin di tempat masing-masing. Jadi jangan saling menutupi, jangan saling menyembunyikan. Ya jadi petani itu ya harus fair aja teman-teman ya. Tidak perlu saling saling saingan gitu ya. Artinya saling memberi lah, memberikan informasi lah. Misalkan obatnya ini bagusnya pakai ini, tidak apa-apa ya. Karena semakin bagus, otomatis di satu area ini kalau ada orang yang mau beli ya makin suka. Kalau di satu area itu yang satu bagus yang lainnya jelek semua, pembeli itu juga sulit teman-teman ya. Makanya jangan bersaing dengan, kalau saran saya jangan bersaing dengan teman-teman petani, tapi kita saling beredukasi. Kalau bagus pakai obat apa. Masalahnya kadang-kadang ampun ya Bapak Ibu itu malu ya, atau sungkan, atau lah sudah bisa lah ini. Padahal ya maaf, saya itu masih pemula teman-teman ya, masih amatir. Cuma ya itu ya kita selalu belajar karena teknologi terbaru, obat-obat terbaru itu selalu update setiap hari ya, setiap waktu itu update. Jadi kita harus benar-benar tahu masalahnya seperti apa ya. Saya tunjukkan ya teman-teman bagaimana sebuah kondisi yang orangnya itu tua, yang tidak ya mungkin belum paham tentang, ya sudah paham pertanian tapi kebetulan beliau kurang mengikuti perkembangan di teknologi pertanian. Ini padi saya teman-teman ya, bisa dilihat kemarin sudah saya tunjukkan. Ini padi saya jenisnya Inpari 32, sama dengan yang akan saya tunjukkan di sebelah. Nah ini punyanya Simbah ya. Simbah ini juga petani yang sudah malang melintang, sudah lebih juara daripada saya. Tapi teman-teman bisa lihat padinya itu kuning kena bakteri ya. Jadi dia, maaf kemarin saya bilang jamur ya, tapi saran dari teman-teman ternyata bakteri. Nggak apa-apa ya, karena kita masih belajar ya teman-teman. Daunnya akhirnya seperti ini ya, layu gini ya teman-teman ya. Daunnya layu ya. Ini daunnya alhamdulillah punya saya sudah saya antisipasi, semoga tidak menyebar di tempat saya ya. Ini bisa menular teman-teman ya, bakteri itu. Ini karena kita nggak saling info ya. Jadi kemarin itu dia dikasih obat pengatur tumbuh ya. Habis dia obat pengatur tumbuh itu tidak dispray jamur tapi dispray supermetrin itu yang banyak ya, katanya ada walang sangitnya biar mati, tapi malah seperti ini dampaknya ya. Tumbuhannya tinggi, kena bakteri malah nggak dispray ya. Jadi ini bisa gagal. Ini sama Inpari 32 tanamnya bareng teman-teman ya, sangat berbarengan. Jadi teman-teman bisa saling edukasi ya guys ya. Kalau udah seperti ini kasihan juga, biaya yang dikeluarkan sudah mahal, tapi nggak kompak, nggak saling tanya, mas ini apa obatnya, itu enggak ya. Pokoknya ilmuku yang ini gitu ya. Jadi monggo kawan tani semua, kita pro saja, mumpung harga gabah 6.500. Jadi kita masih bisa survive lah tahun ini. Salam dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.